Untuk dokumen nomor 11 ini, kita cek dari KOP-nya ya, Gajah Mada Furnitur, bukti pengeluaran kas. Oke, jadi kita membayarkan sesuatu. Rekan-rekan bisa ya, kalau sudah mengamati ditulis di daftar seperti ini. Oke, yang seperti ini pengeluaran kas, berarti spend money. Kita bayarnya itu dengan menggunakan cek, berarti kas di bank. Dan ini terjadi tanggal 11 Mei. Jumlah yang dibayarkan 400.000. PPN keluaran itu ada di 2. Oke. Jadi kalau kita lihat ya di sini kas di bank berkurang, kemudian PPN keluaran dia saldo normalnya ada di kredit. Nah, kemudian karena hmm, kita mau hapuskan dia ya, dia pindah ke sisi yang berseberangan. Oke, seperti itu balance auto plus 0 kita record. Lanjut dokumen nomor 12. Apa yang terjadi di sini? Perusahaannya masih Gajah Mada, sekarang terima uang akibat jasa pemasangan instalasi. Oke. Nah, ini sebenarnya juga jualan ya. Meskipun dokumennya penerimaan kas ini kan kita jualan jasa. Maka ini bisa pakai COD aja. Terus dokumennya tanggal 12 Mei katanya. Oke. Kemudian, nah layoutnya kita ganti aja jadi layout yang service. Kemudian deskripsinya apapun ya, jasa, pasang, atau install. Nah ini pendapatan 4.000. Jumlahnya 200.000. Nggak ada ongkos kirim dan dibayar hari itu juga pakai transfer bank. Berarti kas di bank juga ya sebetulnya ya. 200.000. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, nah masuknya kas di bank ya. Oke, kita record, kita lihat. Nah, ini kita terima pendapatan, kemudian dicatat lagi yang terima uangnya gitu. Oke. Ya, kita simpan, lanjut. Nah, rekan-rekan sampai di 12 ini, kalau mau apa ya, kalau butuh untuk meriksa bisa dari jurnal ini, saya simpan dulu sebentar. Nah, kalau mau lihat apapun yang sudah pernah kita lakukan, bisa pergi ke bagian jurnal, kemudian pilih tab apa, kegiatan general, disbursement, atau yang lain-lain. Ya, pastikan tanggalnya nggak tanggal yang salah. Tanggalnya benar semua. Oke, lanjut ke dokumen nomor 12. Oke, 13 coba. Sekarang Sally store dari kas toko tadi, dia mau bawa atau simpen ke rekening di bank gitu. Dia setor 900. Nah, kalau yang seperti ini, rekan-rekan, kalau dibuat banking bisa sih sebenarnya ya. Cuma memindahkan antar antar kas gitu. Masih sama-sama kas kan. Cuma digeser aja. Dari record journal entry juga bisa. Saya pilih yang receive money. Jadi kas di bank kita nambah.
nambahnya sebesar 900.000. Dan payment-nya itu dengan pakai cash. Lawannya adalah laci kasir toko. Nah, ini jurnalnya, kas di banknya nambah, yang di kasir toko berkurang 900. Ini setor. Simpan. Lanjut, berikutnya nomor 14. Ini terima uang dari Mandiri, pelunasan. Nah, Mandiri ini siapa tuh? Tadi beberapa kali muncul, dia adalah customer kita. Jadi lihatnya dari bagian sales register. Nah, si Mandiri itu katanya dia mau mengangsur ya, melunasi piutang sama ngangsur sebagian dari hutang-hutangnya dia gitu. Kita bisa dari sini kemudian klik receive payment. Pastikan yang tersorot Mandirinya, kemudian klik receive payment. Ya, Mandiri, kita terima dari Mandiri sebesar 10.022. Nah, yang BTW kita kena denda tuh sebetulnya. Nah, kita lihat untuk transaksi yang tanggal 5 ini nggak ada diskon, amount applied 2.222.000. Nah, ini ada finance charge nih, ada denda sebesar 22.000. Ini diubah. Kemudian sebagian lagi untuk yang transaksi tanggal 10. Klik. Ini kita masukkan. Oh, saya salah ketik ya di sini ya. Ini saya salah ketik. Di sini harusnya 10.022. Kemudian sebagian melengkapi, nggak ada diskon. Kita cek dulu ya. Oke, benar kayak gini ya. Jadi kita terima uangnya 10.022.000. Yang 7.800.000 geser. Ini ya. Nih. Nah, ini ya, yang benar harusnya seperti ini nih. Nah, ada beberapa sedikit apa nih modifikasi yang saya lakukan ya. Untuk yang tanggal 5, hutangnya sendiri sebesar ya. Hutangnya si Mandiri sendiri sebesar 2.200.000. Tapi karena sudah lebih dari 30 hari sejak dia beli, maka kena denda 1%. Dendanya 22.000. Sehingga uang yang kita terima dari Mandiri tadi 2.222.000. Nah, tapi di sini kan nggak bisa ya kita masukkan kayak gitu. Jadi tetap 2.200.000 sesuai dengan tangnya. Baru di bagian finance charge ini diisi dendanya 22.000. Jurnal yang terjadi seperti ini. Dia akan muncul otomatis kalau kita kemarin sudah melakukan link account.
out of balance 0. Udah ya, sekarang kita simpan. Oh, ini transaksinya tanggal 13 Mei. Oke, record. Lanjut dokumen nomor 15A. Ada faktur penjualan dari Olympiade. Olympiade itu adalah salah satu supplier kita. Nah, berarti kita beli dari Olympiade. Modelnya. Nah, di sini nggak ada keterangan termin. Kalau termin udah kesepakatan kok sama Olympiade selalu 2, 15, N30. Ya udah. Sekarang kita ini ya yang tadi. Ini ada DP uang tunai. Jadi kita jualan barang sambil pada saat itu terima angsuran ya kayak sebagian dari yang yang harusnya dibeli dibayar cuma sebagian gitu. Oke. Jumlahnya 495. Oke, jumlah PPN 2, kemudian biaya kirim 500. Uang mukanya hari ini kita terima 1 juta. Kebanyakan. Nah, maka seperti ini. Ini salah nih. Oke. Nah, yang ini baru udah benar. Sekarang berarti kita ceritanya beli dari Olympiade barang-barang ini. Total 24.316. Kalau sudah bisa ini diganti tanggalnya. Record. Nah, kemudian kalau muncul seperti ini, terkadang kan bisa tekan OK ya. Kalau misalnya ada yang mau diubah, pergi aja ke bagian jurnal, kemudian cari jurnal yang terakhir. Kalau ada hal yang mau diperbaiki, bisa dari sini. Nah, muncul ya. Oke. Lanjut dokumen nomor 15 yang berikutnya. Nah, sekarang ya kita tadi kan sudah terima uang ya. Itu bentuknya di sini nih. Nah, kita terima kas di bank. Kita nggak ada menu untuk milih uang tunai. Jadi makanya yang seperti ini kita bisa edit aja. Jadi disimpan dulu apa adanya, baru diedit, yaitu laci kas tunai. Nih uang muka dan dibayar oleh Sally. Ini perusahaan Olimpiadnya jual barang ini, oke. Oke. Nah, kalau udah ya laci kasir toko. Lanjut nomor 16 ini ada faktur juga tapi ada tulisannya lunas. Sometimes ada soal yang kayak gitu, ada stempel lunas. Jadi ada penjualan secara tunai oleh bukan customer kita ya pengunjung harian yang tiba-tiba datang gitu. Jadi kita akan jual barang. Kita jual, pastikan udah terpilih yang invoice ya, karena udah benar-benar kejual. Kemudian di sini kan customernya belum diisi. Karena kan bisa nambahkan customer baru. Caranya diklik aja new, namanya pengunjung toko.
aja deh. Kemudian jualan barangnya dengan termin nggak ada tanggal 14 Mei. Satu buah Eka. Harganya 560. Kemudian satu buah MR 450. Terus satu buah Nala. Kemudian ongkos kirim Kak pakai total 1826 dan ini dibayar lunas. Berarti bisa ya di bagian ini langsung pay today 1826. Oke. Nggak pakai cek tapi pakai cash. Nah, ini jurnalnya akan seperti ini. Nah, ini masih kas di bank, nggak apa-apa. Kita okein dulu aja. Kita record. Kemudian diganti di bagian jurnal tadi. Yang paling bawah. Nah, kita nambahnya secara tunai atau kas. Bukan ke bank, tapi ke laci kasir. Oke, seperti itu. Lanjut ke dokumen nomor 17. Sekarang ada ini kepotong penjelasan ya. Membebankan gaji bulan Mei. Kalau di soal tadi mengatakan bahwa gajiannya sih tanggal 27, tapi udah di cut off, dibebankan itu per tanggal sekitar tanggal 15. Ya, jadi ini bisa pakai cara ini ya. Ya, membebankan sama hutang gaji. Kita akan membebankan gaji. Yang gaji karyawan kantor 1875. Kemudian yang gaji upah karyawan toko besarnya 75. Nah, terus habis itu kita masukkan hutang gaji. Oke. Seperti ini. Kemudian membebankan. Oke, kalau sudah, cek dulu. Record. Nah, hutang gaji ini akan lebih wajar muncul ketika dibayarkannya ya. Gajinya dibayarkan tidak pada bulan yang sama. Udah di bulan berikutnya. Nah, makanya di soal tadi kan ada informasi bahwa pemilik perusahaan ini Bu Gayatri kayaknya mulai mempertimbangkan kemungkinan periode berikutnya bayar gajinya tuh nggak di akhir, tapi di awal bulan gitu. Oke, nomor 18 ada di sini bukti pengeluaran kas. Oke, pelunasan aja ya. Jadi perusahaan kita melunasi ke Olympic supplier kita. Kemudian yang nomor 19 ini ada retur. Oke. Terus dokumen nomor 20 ada terima uang ya akibat customer kita bayar. Oke, dicoba dulu rekan-rekan soal yang 3 ini tadi. Nanti di part berikutnya akan kita bahas.